Sampai memang nanti. Bakau intinya melatih niat. Berniat sesuatu umpamanya kalau sekaligus ya ada beberapa macam. Orang berniat anaknya sakit lah 6 bulan sakit makin lajai aja. Sudah tu apalagi kadang-kadang diperiksa ke dokter tidak talok. Itu berubahlah ke salah seorang. Di dalam berbaik ke salah seorang tu nyo berniatnya kok lain nak dengko kok sanang sakit anak ko tu bla 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 kaunya adonan pai ke tempat keramai adonan ke mantan ke pincuran ada orang ko punya semua sebahagian orang ko kan ada semuanya seorang-seorang lah hanya berkaul lah ke semuanya tu mantan kalau istilah di bahasa Indonesianya semacam sesajen hanya mantan nasi, mantan samba, mantan silama, mantan ayam, ketampe, kasumua. Ini menurut amak itu malah peniai dari orang yang punya kaul tadi. Kamanya berkaul, kamanya akan malah peniai itu ketampe yang di inginkannya membawa sesajen semacam kecil orang Jawa tapi negeri makan-makan kok apa tuh menurut kemampuannya seorang dari seluruh kakak nanado di bukit tabuah tuh hanya mantan ketampe berkaul tuh beko masak tengah padang kalau membawa ayam sikut seorang atunya masak rami-rami itu makan rami-rami itu roa mendoa retik tagak rakit datik duduk semacam bersanji. Dan menurut amak itu tidak salah. Kalau dihitung salahnya itu tidak salah dalam pemahaman agama. Selagi minta ke Tuhan Allah, apapun yang berkaul itu pasti benar. Kalau dalam keislaman, kaul itu tetap disudahi dengan doa. Itu titik terangnya. Pada masa itu, waktu abad ke-15, Nagari Sunjung didirikan, sedangkan Bakau Adat dilaksanakan pada abad ke-17. Semasa itu, pada abad ke-17 terjadilah musibah besar di Nagari Sunjung, istilahnya kedatang bala, itu terjadinya kemarau panjang selama berturut-turut 3 tahun. 3 tahun berturut-turut, dan timbullah bermacam-macam kejadian. Yang pertama, akibat kemarau panjang itu terjadilah panen padi selama 3 tahun berturut-turut itu tidak, istilahnya padi angui itu hangus. Yang kedua, sakit ternak, sakit taranak, maksudnya siko boleh ke tonti hari ternak mati maksudnya ada nang limoiko, ada semua itu sehingga pada kesempatan malah habislah teranak semua itu. Yang ketiga, istilahnya kita di kampung, tambilang tak naik. Apa tu kira tambilang tak naik? Kematian meninggalnya masyarakat itu hampir tiap hari. Sehingga itu terjadi. Dan lagi
pemimpin nagari serata nenek mama itu tidak sauku sekata lain. Jadi pada waktu itu tuh beliau Syekh Amiluddin yang bermakam di Pudak, di pesantren Pudak, Syekh Amiluddin, beliau tuh bermimpi waktu itu malam kedatangan roh daripada Syekh Abdul Muhsin yang bermakam di Supayang Solok. Ya, kedatang hasil mimpi beliau tuh, ya beliau mengatakan bahasa nagari yang kuko lah kane musibah. Apa kekira makanya di kane musibah mungkin ada larang pantangan anda lata buat di masyarakat awak dicucu ke makan awak sehingga datang musibah di Allah Subhanahu Wa Taala. Piko dibawanya ke sidang nenek mama nagari masa itu. Jadi beliau Syekh Amiluddin menceritakan hasil mimpi itu dalam suatu musyawarah nenek mama bahasa kejadian nagari Sunjang semacam itu. Jadi apa kira-kira langkah yang kita ambil dalam kesimpulan apa itu? Jadi beliau Syekh Amiluddin mengatakan, saya tentu kita semacam apa dalam nagari seluruhnya masyarakat anak nagari tentu kita melaksanakan batu tobat diri. Apa pelaksanaannya kecil? Pelaksanaannya ialah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertobat diri dengan menyembelih kabau dan makan bersama dan melaksanakan berdoa bertahlil di tampek. Nah, ditentukan kini yaitu di Tabek Sijunjung. Waktunya bila? Waktunya itu tetap hari Senin. Di kerajaan ini waktu itu di bulan Rabiul Awal masuk itu tahun 1456. Jadi apa kira-kira laksanakan ialah kita melaksanakan di Dabir Kabau untuk makan bersama seluruh anak nagari hadir pada waktu itu. Jadi tata laksananya tersebut, apa caranya? Untuk mampu kita buat semacam anak nagari, membuat semacam makanan-makanan harus kita bawa ke lokasi bakau kata be. Apa makanannya? Itu lamang. Lamang seratu ampiang. Nama lamang kok hari Minggu. Jadi hari Senin paginya baru disembelih kabau. Disembelih kabau dia waktu tampek kok. Disembelih kabau itu untuk dapat itu sudah jam penyembelihan itu kira jam 3. Sebelum daging kau dibagi, kami istilahnya nenek mama tu ada semacam batahlil dulu. Mama cokraan dulu, itu dengan istilahnya memakan nasi sadulang, daging sakapa. Sesudah dibantai diantar daging sakapa ke rumah orang nama masak, sadulang tu dimasak, dibawa lah ke lokasi tabek. Di situ kami duduk nenek mama bertahlil segala macam. Di situlah dipasang kalau salah tadi taubat, salah kalau taubat, salah pengusaha habis itu dah habiskan. Sesudah macam dikirakan itu, sudah itu dikirakanlah untuk tahun ketiga. Untuk tahun ketiga kita memasang kawu namanya, memasang nazar. Apa masalah nazarnya? Untuk tahun ketiga lapai padi tahun tiba, panenan tahun ketiga, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kok padi hendaknya menyadi, jagung mau pir, teranak berkembang biak. Nah kita baik pimpinan negari nenek mama sauku sakato, negari aman santoso. Itu minta. Jadi itu makanya di Sijunjung tiap tahun sudah dibayar kau dipasang balik, sudah dibayar kau dipasang balik. Maka terjadilah kau tiap tahun secara rutin dari abad ke-17 sampai kini. Semasa itu lokasi kok namanya dulu kan Sungai Kandi. Di sekolah didirikan mencecak mufakat untuk mendirikan negari. Di sekolah pusatnya untuk mendirikan negari. Jadi waktu itu tuh surau turun namanya di Tabek. Kok di sekolah turun. Semasa Syekh Abdul Muhsin supaya di sekolah membuat surau beliau. Jadi nenek mama semua mufakatnya di surau. Iko kan sekadar apa saja, sebenarnya suraunya kom, tapi tampaknya tak itu situ tampaknya tadi. Mana dapatlah di surau. Dalam kesimpulannya dapat waktu itu, di mana kita adukan.
Ya risiko salah sampai suruh kok, ditabek kok. Itu kesepakatan. Abilo harinya hari Senin. Nah, gitu. Jadi itu bakawo sejak adat disunjukkan. Harinya tetap hari Senin, tidak boleh rubah. Tetap hari Senin bakawo. Si Junjung dalam tarikatnya, kedatunya mazhabnya mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab itu terdiri beberapa tarikat. Tarikat Naqsabandiyah, tarikat Saman, tarikat Sataria, dan lain-lain. Jadi si Junjung memakai, pada umumnya memakai tarikat Sataria. Jadi kalau tarikat Sataria itu kan, ya, kalau kesemati berdoa sampai 100 hari. Kalau melaksanakan kegiatan kamu harus memakai kemanyan. Salah satunya kegiatan tabligh, kalau kita melaksanakan tahlilan atau kita berdoa di rumah-rumah ke masjid, pasti bakal kemanyan. Kalau menurut orang itu kan termasuk peninggalan Hindu. Kalau fungsinya itu untuk pembuka kato. Kita kalau di negari di apa kan, kadang kita makan saja apa samban. Jadi kemuka kato kita akan melaksanakan tahlil itu memuka kato. Pak, kalau lah kita lah mau datang lagi kita lima bakar. Tolonglah bakar banyak mulai tahlil di pemuka kato untuk pelaksanaan tahlil. Itu fungsinya. Bolehkah bergaul? Kalau menurut emak boleh. Tapi ketuhanan ndaknya dan ditutup jo doa tadi. Jangan bergaul ke rumpun kayu, jangan bergaul ke batu keramik, jangan bergaul ke batang kayu kadang, ke cangkiang ada. Kalau dapet bergaul tuh, walaupun ketampe nang keramik, tapi memintalah kepada Tuhan. Pergaulan itu ane jenazah itu bukan meminta kepada orang nang keramik bakubur di tampe itu. Maksudnya apa? Siapa? Siapa? Oh siapa? Oh siapa ya? Oh siapa? Sambil main keluar kan? Sambil main keluar ya punya. Aku sih kau nak main doh sih kau orang hidung.